والسلام على سيد السادات نبينا مولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه وموالاه. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. سهل أمورنا وأنت أرحم الراحمين. Al-Mukarramun, Sayyidina para pimpinan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, bapak-bapak, ibu-ibu, keluarga besar PDAM yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah wa syukurillah, bersyukur kehadirat Allah senantiasa atas limpahan rahmat taufik hidayahnya kita bisa hadir di rumah Allah yang mulia ini dalam keadaan siam dan qiyam. Semoga siam dan qiyam kita di hari ketiga bulan Ramadan ini diterima oleh Allah dan mendatangkan barakah dan ridhonya, sehingga akan menjadi visi misi setiap hajat dan munajat dan doa-doa kita siang ini dikabul dan dijawab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tak lupa tercurah limpahkan semoga atas junjungan alam baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menuntun kita umatnya menuju hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, penting kita kaji bersama tentang adab siyam. Tema kita hari ini tentang adab siyam. Bagaimana kita menjaga adab dalam berpuasa, tentunya mengikut cara Nabi SAW. Karena kalau kita tidak mengikut adab Nabi, bisa jadi kita masuk pada hadis Nabi, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illa jubal atash. Banyak orang puasa tapi tidak dapat apa-apa kecuali haus dan lapar. Alasan utamanya kata ulama karena mereka tidak menjaga adab puasa. Puasa ya sekedar puasa, lapar toh, tapi laparnya menghilangkan semua amal solehnya. Seolah-olah puasa itu perut toh, tapi tidak ada adabnya dalam puasa. Maka dalam kitab Said Sabiq mengatakan bahwa ada 6 hal yang menjadi adab utama yang harus kita lakukan di dalam ibadah puasa kita. Remeh kelihatannya, tapi justru itu yang mendulang berkah dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama secara ringkas adab siyam disebutkan oleh ulama fiqih, yakni pertama ta'jilul fitri, segera melakukan berbuka puasa. Sabda Nabi dalam hadis sahih, la yazalu ummati fi khairin ma dama yu'ajjilul fitra. Umatku khususnya yang berpuasa akan senantiasa terus penuh dalam kebaikan dari Allah selama syarat puasanya dia tidak tunda berbukanya. Ya. Kalau udah azan langsung cesplong minum. Jangan ada doa, jangan ada ngelamun, jangan ada TV, jangan ada radio. Yang ada adalah minum. Ukurannya engkau dikejar oleh unta, maka stop dulu ontanya, minum dulu. Ya. Saking apa? Saking afdal berbuka dulu. Sampai ukurannya kan yang kurang pas, Bapak Ibu. Doa buka puasa itu tidak sebelum berbuka. Ya. Doa berbuka itu setelah berbuka, Bapak Ibu. Kenapa? Kalau nanti doanya duluan bisa memperlambat menunda berbuka. Orang sudah Allah, dia masih Allah al-kasub Allah. Ya. Itu tidak afdol. Yang afdol itu setelah berbuka. Ya, kalau udah Allah langsung sudah hirap sayurnya, hirap apa-apa. Ya, minimal bismillah tapi nanti setelah minum baru muncul hadis sahih, telah hilang dahaga. Kalau baca duluan kan berarti belum hilang dahaganya. Tapi kok udah bilang hilang duluan, itu kan ditertawain sama malaikat. Yuk, doanya udah hilang tapi belum dihilangi. Ya kan? Ya, makanya di situ gunakan kalimat fi'il madhi. Madhi itu artinya dalam bahasa Arab telah lalu, telah terjadi. Ya, dhahabadh-dhama'u, telah hilang dahaga, wa batallatal 'uruqu, dan basah tenggorokan, wa thabatal ajru, dan telah ditetapkan apa pahala Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atau kita baca Allah malaka sumtu, ya Allah karenamu aku telah berpuasa, berarti telah berbuka. Ya. Wa bika amantu, karenamu aku telah beriman. Sudah beriman atau belum beriman?
Sudah kan? Berarti sudah berbuka. Aftartu, aku telah berbuka. Kalau belum berbuka berarti doanya tidak cocok. Ya, tidak cocok. Maka doanya itu langsung setelahnya, Bapak Ibu. Tetapi adabnya juga, jangan kita langsung langsung nasi 3 piring kurang, ya terus dia nasi maka dia terawih jemaah tekada ini kan jadi luar biasa. Jadi aturan adanya pun berbuka dengan yang manis-manis, ya. Yang manis-manis, ya. Kalau ada air, kalau ada kopi, kalau ada teh, kalau ada es, segalanya sudah. Ya, yang penting jangan kehilangan tamar, kurma basah atau kering. Ya, minimal 1 biji. Itu mukadimahnya, jangan langsung pelecing Pak. Allah. Saking nafsunya itu, si meja-mejanya mesti debelat juga. Ya, si nafsunya puasa. Itu hilang pahala puasanya Pak. Ya selu aja. Ya, maaf ya orang, ada yang nyopet banget ingin cepat buka. Kita ceramah di radio saja disuruh cepet-cepet. Pak Tuan Guru kalau ceramah di radio cepetan ya. Emang kalau saya cepat selesai langsung azan gitu? Kan enggak juga. Artinya bahwa adab kita jaga. Bagaimana berbuka di awal waktu, begitu Allah Akbar, minum kurma 3 biji, lantas sholat maghrib dulu. Nanti makan besarnya menurut kesehatan pun tidak baik kan. Langsung ke makanan utama karena perut kita belum siap untuk mengolahnya secara langsung. Kaget perut baik, langsung berot dari pertama. Kenapa berot? Puasa. Allah ya Rasulullah. Jadi kehilangan akhlak puasa. Ya. Sholat dulu 3 rakaat. Nah maka setelah itu makanlah, hanya untuk ganjil doang, biar tidak kita berat tarawihnya. Justru dia yang ngopi, ngerokok, apa semuanya. Orang azan pun dia belum sholat maghrib coba. Gampang, nanti kita kolok semuanya. Jangan. Jadi Rasulullah itu cepat berbukanya, lalu dengan mak. Dengan air dan 3 biji kurma. Itulah yang sebenarnya, yang aslinya pelajaran syahwat nafsu. Ya, ketika kita belum berbuka seolah-olah kayak tadi tuh semeja-mejanya kita mau makan. Tapi ketika kita udah makan kurma 1 biji saja hilang nafsu makan yang tadi. Ya kan, kemana? Nah itulah nafsu. Dia besar di mata saja, tapi kalau udah dapat hilang. Nah itu, jadi dunia itu seolah-olah besar di mata, tapi kalau kita udah dapat biasa aja. Ukurnya saya dulu belum punya mobil, pingin, tapi udah sekarang udah ada. Aneh pade doang dia dapat. Ukuran itulah gambaran dunia. Nafsu itu mengajarkan seperti itu. Dia besar ketika Anda belum punya, tapi ketika Anda punya dia biasa-biasa saja. Yang harus dibesarkan adalah ibadah kita pada Allah Subhanahu wa taala. Nah itu adabnya. Yang kedua, kebalikan daripada ta'jil, takhir, ya. Maka saya sering sampaikan, jangan salah tafsir arti ta'jil itu bahaya. Ya, nanti ada orang begini ta'jil. Apa arti ta'jil? Bakso atau pulok, ya. Apa takjil? Pulok. Takjil itu bukan pulok, artinya apa? Ya, biar tidak salah ngaji. Apa arti takjil? Pulok. Jangan. Takjil itu artinya ya menyegerakan berbuka, nama takjil itu ya. Ya, jadi kalau ada jalan-jalan takjil, ada pulok. Takjil itu artinya segerakan berbuka, ya. Biar tidak salah paham. Banyak orang cekat nyebut doang. Ibu-ibu pejabat aja kadang takjil Pak Ustaz. Nabi takjil itu bulog. Itu sembal-kembali. Ya, jadi menyegerakan. Jadi takjil itu menyegerakan, bukan kolak, ya. Yang kedua,
Nah, takhir yang kedua ada siang, yakni takhiru sahri, yakni mengakhirkan makan sahur. Bapak Ibu, itu afdhalus sunnah. Kata Nabi, tasahharu fa inna sahuri fihi barakah. Makan sahurlah di ujung-ujung karena dia paling berkah. Dalam hadis lagi, tidak ada makan lagi yang paling berkah dicintai Allah kecuali makan di akhir di waktu sahur. Ya. Makanya ya jangan cepet-cepet nyaur. Ini setelah Isya dia nyaur. Itu dinner namanya apa? Jam sekian nyaur itu makan malam. Kenapa disebut sahur? Litasahuri, karena Anda makan di waktu sahar. Sahar itu ujung waktu mepet subuh. Ya, malam itu ada tiga, ada awal malam, ada tengah malam, ada sepertiga malam, ada sahar. Nah, di sahar itu paling afdol istighfar, di sahar itu paling afdol baca Quran. Ya. Nah, di waktu sahur, sahurkanlah waktu sahar. Kapan? Ya kalau udah inaropo amaropo cinarohangi misalkan di radio itu, ya, atau sudah waktu imsak telah tiba, sahurlah di situ. Ya. Kalau dia belum azan, sebenarnya belum imsak. Imsak itu mulai puasa. Kapan mulai puasa? Waktu azan. Kalau kita waktu imsak telah tiba, masih penyanyi. Kalau saya hapus dia di sini. Saya taruhnya imsak telah tiba. Kenapa? Kalau terlalu cepat sahurnya, berarti terlalu panjang puasanya. Bayangkan Anda sahur jam 1, puasanya berarti mulai jam 1 sampai maghrib itu terlalu panjang. Puasa itu enggak panjang, enggak pendek kata Allah. Ya, mulai terbit fajar sampai maghrib doang, enggak boleh lewat. Maka akhirkan hikmahnya mengakhirkan itu memperpendek lapar dan menguatkan lapar. Anda kalau nyaur di ujung itu tenaganya masih kencang. Ya, tapi kalau sahurnya jam 1, wah habis sih keropnya itu. Ya, jadi yang begini-begini harus kita biasakan Bapak Ibu. Tapi jangan disalahkan, kalaupun sudah waktu imsak telah tiba di Kota Mataram misalnya, silakan, tidak apa-apa. Tapi yang masih mau lanjut silakan. Yang penting nyaur. Yang salah yang tidak nyaur, kelembang-lembangan. Ya. Yang ketiga, adab Nabi berpuasa, yakni ad-du'a fi athna'is siyam wa indal futur. Yang ketiga, jangan tidak berdoa di pertengahan puasa. Tengah puasa itu setelah zuhur Bapak Ibu. Kenapa? Karena disitulah masyarakat paling berat kita puasa di tengah hari. Saat ini kita paling ngantuk-ngantuknya, ya kan? Ada yang nggak ngantuk? Makanya saya lucu-lucuin dari nggak ngantuk. Kalau saya serius sebenarnya saya ceramahin siapa? Hanya sih. Ya, berdoa, ya. Berdoa di pertengahan puasa, di sore. Saat ini kita ngantuk-ngantuknya, lapar-laparnya, mulutnya sebais-baisnya sudah sekarang. Jadi saat ini Masya Allah, berat-beratnya puasa itu di pertengahan Bapak Ibu. Jadi kajian paling hebat itu justru setelah zuhur, ya. Di Islamic Center kemarin saya ngisi, ya inilah kajian yang terbaik. Karena saat berat-berat kita puasa, kita pun masih ibadah, itu tidak ditolak oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka perbanyak doa. Kalau mau tidur siang itu sebelum siang tidur, Bapak Ibu, namanya qailulah. Ya, sebelum siang itu yang afdol tidur. Biar apa? Biar zuhurnya tidak ngantuk. Ini tidurnya di pas sholat. Sebenarnya belum sholat. Setelah sholat itu kalau bisa aktif beribadah, khusus ngaji kah, baca Quran kah, sholawatan kah, itu afdol. Doa tidak ditolak, perbanyak.
Kemudian berdoa di ujung puasa akhir, artinya sebelum azan. Kalau udah azan putus doanya. Ya, misalkan Bapak Ibu roh ya, ada tuan guru memimpin doa kepanjangan, Allahu Akbar, belum doanya, ya berarti udah berdoa sudah minum duluan. Ya, artinya apa? Kalau masih belum azan berdoalah. Ya, karena di situ Allah paling senang menerima doa-doa kita. Doa la turaddu, doanya tidak ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian yang keempat, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ya, adab kita berpuasa setelah berdoa, yakni al-jud fi tilaatil Quran, yakni serius baca Quran. Ya. Amalan utama pentingnya Ramadan itu adalah turunnya Al-Quran di Ramadan. Karena tidak ada artinya Al-Quran tanpa turun Al-Quran, Ramadan tanpa turun Al-Quran. Syahrul Ramadan allazi unzila fil Quran. Ramadan itu bulannya Al-Quran. Maka kalau Imam Syafi'i sehari baca hatam 6 kali, Imam Maliki hatam 7 kali sehari, Imam Ahmad bin Hanbal 5 kali, Imam Abu Hanifah 4 kali. Kita berapa kali sehari? Lain kali. Tapi walaupun lain kali tidak usahlah banyak-banyak kalinya. Yang penting kita baca, ya, baca Quran, ya, tidak diri tidur orang puasa ibadah, nggak ada doang dalil. Aku dari mana sih dengan itu? Ya, dia tidur nawa itu sama gode, tidak bangun-bangun Allah. Ya Allah, kemai angannya kalau malaikat turun dibintit tidur. Ya, tidak aja. Tidur yang bagaimana itu ibadah. Tidur yang sidang ngaji ini ketiduran tuh. Yang tidur, apa? Sidang ngaji di sini tidur itu tidur ibadah. Ya, nggak sidang rumah cuci kaki tangan. Allah malaikat bismillahirrahmanirrahim. Itu bukan tidur ibadah, itu namanya cari tidur. Tidur ibadah itu sidang tidak tidur, tapi sidang tertidur. Baca Quran, bismillah. Tidur itu tidur ibadah. Tidak zikir setelah sholat. Itu tidur ibadah, jangan salah paham ya. Ini dari subuh sampai maghrib tidak diri ibadah apa? Jadi Bapak Ibu bacalah Quran, karena Al-Quran itu yang membuat Ramadan menjadi berkah. Ya, jangan sampai sehari tidak dapat 1 juz ukurannya. Kalau tidak dapat 1 juz ya setengah juz. Tidak dapat setengah juz ya 1 lembar. Tidak dapat selembar, nah sebaris sudah. Sebaris. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Shadaqallahul Azim. Ya, maaf ya mungkin ada masalah, penting baca. Kemudian yang kelima di antara adabul Quran yakni al-jud, yakni sedekah. Jangan kena sedekah Bapak Ibu walaupun sedikit, karena sekali sedekah nilainya sama dengan pahalanya orang yang kita beri itu. Dia punya puasa 1 nilainya 70, kita dapat 70-nya dia plus 70-nya kita puasa sendiri. Berarti kalau saya ini puasa sendiri hitungannya 70 kali puasa. Kalau saya sedekahin dia punya 70, berarti tambah 2 kali 2 100 berapa? 210 plus sedekah saya, nilai puasa saya. Maka jangan pelit-pelit hari ini, berbagilah, karena ini bulan Ramadan saatnya kita berbagi. Kalau Bapak tidak bisa berbagi dengan materi, maka berbagilah dengan sekedar senyum, ya, atau dengan bermanfaat buat orang lain. Atau kalau tidak bisa manfaat, jangan cari masalah sama orang. Itu aja. Jadi hari ini bagaimana kita memperbanyak sedekah. Kemudian yang keenam, yang dianjurkan kita jangan lupa adabnya qiyamul lail, yakni mengqiyamkan Ramadan. Jangan lupa tarawih. Qiyam Ramadan itu artinya adalah tarawih. Dalam hadis disebut man qama Ramadan, ada man shoma Ramadan. Itu nomornya sama 8788. Sahihnya di Bukhari dan Muslim. Yang Bukhari man qama Ramadan, yang Muslim man shoma Ramadan. Siapa yang puasa siang, siapa yang puasa malam.
malam dengan qiyam. Kata Ibnu Abbas, qiyam itu siapa yang bisa tarawih full, maka dia terampunkan seluruh dosanya, maka dia layak mendapat Lailatul Qadar. Maka syarat orang itu mau dapat Lailatul Qadar, ibu-ibu, jangan ketinggalan tarawih. Ya, karena kekhususan Ramadan itu di tarawih. Tidak ada orang sholat tarawih di Sa'ban, di Syawal. Ibu-ibu mungkin beda ya. Tarawihnya di bulan Syawal. Nggak ada. Ya, hanya di sini aja. Maka usahakan paksakan tarawih. Ya, walaupun 8, walaupun 20 sama aja. Yang salah yang tidak tarawih. Ya, yang begitu-begitu diri. Ya, senang yang tidak tarawih. Alhamdulillah, untung dia ikut tarawih pun. Kembali, ya begitu-begitu. Udah, artinya yang penting tarawih. Ya, mau di masjid, mau di rumah, mau di kantor, penting tarawih itu mana qiyam Ramadan. Kemudian tahajudnya di sepertiga malam. Ya, ada pertanyaan ibu-ibu, tuan guru, bisakah kita haid dapat Lailatul Qadar? Bisa? Ya bisa, sangat tidak adil Allah kalau ibu-ibu yang haid pada waktu itu atau yang sedang berhalangan itu nggak dapat Lailatul Qadar. Ya, tidak adil. Semua dapat Lailatul Qadar. Yang penting dia qiyam malam. Qiyam malam caranya bagaimana? Ibadah pada Allah. Kalau ibu-ibu nggak boleh sholat, maka dia boleh berzikir, maka dia boleh bersedekah, dia boleh memasak. Ya bisa jadi di penggorengan itu turun Lailatul Qadar. Saat goreng-goreng sambil berselawat kan, sallallahu rabbuna ini. Nah, iya Lailatul Qadar itu. Ya, kenapa tidak? Yang penting mengkiamkan malam. Jangan sampai penggorengannya itu tidak jadi Lailatul Qadar. Kenapa? Dia dangdutan bedoleh. Ya. Jadi bagaimana menghidupkan amalan malam. Nah, ini yang dilakukan oleh Rasulullah SAW dalam setiap malam Ramadan. Yang 10 pertama, 10 kedua, lebih-lebih 10 terakhir. Yang 5 hal ini harus menjadi pokok dalam puasa kita. Lebih-lebih menjaga diri dari hal-hal yang menghilangkan nilai puasa. InsyaAllah pada pertemuan berikutnya kita kaji apa saja yang membatalkan nilai atau pahala puasa kita. Wallahu a'lam bishawab. Wa ilaihi al-marji' al-ma'ab. Mungkin ini yang dapat kita bahas pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Yang kurang dari pribadi, yang lebih dari Allah. Aku qouli hadza astaghfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. اللهم بارك لنا في مجلسنا، بارك لنا في تعليمنا، وبارك لنا في مسجدنا، بارك لنا في تعليمنا وأسمائنا وأبصارنا وقلوبنا وقوتنا وأزواجنا وصيامنا وأبصارنا وقلوبنا وأبدا ما أحييتنا. اللهم انزل الرحمة والنعمة والصحة والسلام والبركة والعافية والمغفرة والرضوان علينا في هذا المجلس برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مباركا مرحوما، تفرقنا بعد هذا تفرقا حسنا موفقا معصوما. اللهم ربنا تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا وجميع عبادتنا، تمم تنصيرنا يا الله يا رب العالمين. اللهم اجعلنا ممن صام رمضان إيمانا واحتسابا، واجعلنا ممن قام رمضان إيمانا واحتسابا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. آمين. الحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.